Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 4 perkara yang jadi penghalang masuk surga. Ada sejumlah perkara yang menjadi penghalang masuk surga. Perkara-perkara ini berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Surga merupakan tempat tinggal umat manusia pilihannya setelah berakhirnya kehidupan dunia. Al-Quran menggambarkan surga sebagai tempat yang indah, kekal, lagi penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 8-9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, baginya surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut menjelaskan tentang tempat kembali orang-orang yang bertakwa, yakni hidup bahagia di kampung akhirat. Mereka, kata Ibnu Katsir, hidup penuh kesenangan dan merasakan berbagai kenikmatan dan kegembiraan di dalamnya. Kegembiraan ini berupa makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, wanita, pemandangan yang indah-indah, serta mendengarkan berbagai nyanyian yang merdu. Surga dan berbagai kenikmatan di dalamnya diperuntukkan bagi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Sifat al-Jannah wa ma ada Allahu li ahliha min an-naim. Seseorang akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal seorang hamba bukanlah faktor tunggal yang menentukan masuk surga meski ia termasuk salah satu faktor penyebabnya. Dalam menjalani kehidupan di dunia, ada beberapa perkara yang menjadi penghalang seseorang masuk surga. Perkara ini disebutkan dalam hadis sahih. 1. Kesombongan. Disebutkan dalam Sahih Muslim melalui hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan menjadi salah satu perkara yang menghalangi seseorang masuk surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar atom. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya, seseorang senang pada pakaian bagus dan sandal bagus. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya, Allah adalah indah dan mencintai keindahan, yang dimaksud sombong adalah menolak perkara yang benar dan meremehkan orang lain. 2. Hutang. Perkara lain yang menjadi penghalang masuk surga adalah hutang. Hal ini dijelaskan melalui sejumlah hadits sebagaimana dinukil Syamsul Rizal Hamid dalam buku 1500 hadis dan sunnah pilihan. Pertama, riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Kedua, riwayat Muhammad bin Abdullah bin Jahsi. Ia menceritakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tempat jenazah akan diletakkan. Lalu, beliau menengadahkan wajah ke langit, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah itu, beliau meletakkan tangan di atas kening dan bersabda, Subhanallah, Subhanallah. Tiada diturunkan sesuatu yang berat sampai besok pagi. Seseorang bertanya, apakah yang dimaksud dengan sesuatu yang berat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hutang. Beliau lalu bersabda, demi Tuhan yang memegang diriku, sekiranya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian ia dapat hidup kembali, lalu ia terbunuh, tetapi ia mempunyai hutang, maka ia tidak akan dapat masuk surga sampai utangnya itu dibayar lunas. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tabrani, An Al-Hakim.
Ketiga, riwayat Abu Qatadah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercengkrama dengan para sahabat. Beliau menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah menghapuskan kesalahan-kesalahanku?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, jika engkau mengharapkan pahala dari Allah dan tidak lari dari medan perang, kecuali kalau engkau punya utang. Sebab, sungguh Jibril tadi telah memberitahukannya kepadaku." Hadis riwayat Muslim. 3. Memutuskan persaudaraan. Ada sebuah hadis yang menyebut, memutuskan hubungan persaudaraan akan menjadi penghalang masuk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan, hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im dan riwayat Sufyan. Pensyarah kitab mengatakan, hadis tersebut berisi peringatan keras bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi sebab kelak akan mendapat azab yang keras dan menjadi penghalang masuk surga. 4. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar dan menjadi penghalang masuk surga, sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Orang yang durhaka kepada orang tua akan terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan siksa neraka. Hal tersebut bersandar pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi orang yang sempat menemui kedua orang tuanya di usia tuanya, baik salah satunya atau keduanya, tetapi orang tersebut tidak dapat masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.